Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nukhlisun niyyah lillahi ta'ala. Mari kita sama-sama ikhlaskan, hadirkan dalam hati niat semata-mata mencari pahala ridha dari Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, ahwalu ahlil qubur, beberapa kondisi dari para penghuni kubur. Qala al-imamul Harari radhiyallahu anhu, al-mauta alladhina hum min awamin nasi ba'da thalathati ayyam tatafassakhu ajsamuhum. Orang yang telah meninggal dari kalangan orang-orang awam setelah 3 hari. Setelah 3 hari berlalu dari kematiannya, tatafassakhu ajsamuhum wa yatlu'u minhum rutubat karihah minal fam wal anfi raihatuha ashaddu min raihati maitatil hamir. Setelah 3 hari lewat dari pemakamannya, ajsamuhum tatafassakhu ajsamuhum, maka anggota badannya, fisik dari jenazah tersebut akan mulai rontok, akan mulai berubah, membusuk. Wa yatlu'u minhum rutubat karihah, akan muncul, timbul dari jasad jenazah tersebut basah atau cairan yang tidak disukai, yang berbau busuk, keluar dari mulut, minal fami wal anfi, dari mulut dan juga dari hidung. Raihatuha asyaddu min raihati maitatil hamir, yang mana cairan yang keluar dari fisik atau tubuh mayat tersebut, baunya, aromanya lebih parah, lebih busuk daripada bau bangkai keledai misalnya. Fis Sudan hasalat karamatun, di Sudan pernah terjadi peristiwa karamatun ajibatun, karamah yang menakjubkan. Syekhun minal atqiya mata, pernah meninggal salah seorang syekh dari kalangan orang-orang yang bertakwa, dia meninggal. Ibnatuhu sarat min syiddati husniha alaihi tataraddadu ila qabrihi. Syekh tersebut meninggal dan salah satu keluarganya, yaitu putrinya, sangat merasa sedih ditinggal oleh ayahnya tersebut. Saking sedihnya, putrinya bolak-balik mondar-mandir berkunjung ke kubur sang ayah. Wa kanat laha zamilatuha turafiquha, dan saat itu pas ada salah seorang kawan dari anak perempuan itu menemani kepada putri orang bertakwa tadi. Zamilatuha qalat, namun kawan perempuannya ini berkata kepada si anak perempuan, abuki kull hadza yastahiqu, katanya apa, kamu itu ya memang sudah selayaknya, sudah sepantasnya mendapatkan ini semua. Fangkasaro, maka putri perempuan tadi merasa sedih. Fangkasaro khatiruha waja'at ila abiha, dia merasa sedih, hatinya merasa sakit. Waja'at ila abiha, dan
dia datang ke kubur orang tuanya. Wa qalat lahu ma qalathu laha zamilatuha. Kemudian dia menceritakan, mengadukan apa yang dibilang oleh kawan perempuannya tadi kepada dirinya, mengadukan kepada ayahnya yang telah wafat di kuburan tadi. Fa akhraja rijlahu minal qabri fara'ahan nasu salasata ayyam. Kemudian tiba-tiba jenazah dari sang ayah mengeluarkan kaki dari dalam kuburnya. Kakinya dikeluarkan satu, sehingga para manusia, masyarakat di sekitar bisa dengan sangat jelas menyaksikannya, melihat peristiwa tersebut. Salasata ayyam, selama 3 hari berturut-turut. Artinya apa? Selama 3 hari itu kaki dari jenazah sang ayah yang merupakan dikenal sebagai orang yang bertakwa tidak mengalami pembusukan sama sekali, masih utuh. Yakhtalifuna ila qabrihi, para manusia, annasu yakhtalifuna ila qabrihi, masyarakat sekitar, para manusia berbondong-bondong, berduyun-duyun, silih berganti mendatangi, menyaksikan kubur dari sang ayah, orang yang bertakwa tersebut. Tsumma jaa syaikhun akharu waliyun. Kemudian mendapati peristiwa itu, datanglah salah seorang syekh yang lain, yang mana dia merupakan salah seorang wali Allah. Faqala lahu, wali tersebut berkata kepada jenazah sang ayah yang telah dikuburkan, ya fulan hasala ma aratta, wahai fulan, sekarang sudah terpenuhi apa yang engkau inginkan, sudah terpenuhi. Al-an akhfi fa akhfa, adapun sekarang maka sembunyikanlah. Nah, maka jenazah sang ayah itu kembali menarik, kembali memasukkan satu kakinya itu ke dalam kuburnya sehingga tidak nampak lagi. Wa qala radhiyallahu anhu, ahlul kuburi ahwaluhum mukhtalifah. Para penghuni kubur, ahli kubur, keadaan masing-masing mereka berbeda-beda. Ba'du ahliha qabruhu munawwarun, sebagian dari penghuni kubur kuburnya terang benderang. Wa ta'tihi raihatul jannah allati hiya aladzu min kulli ladzatid dunya. Dan kemudian selain terang kuburnya, juga kubur sebagian manusia, sebagian hamba itu didatangi oleh aroma dari surga, aroma surga, wewangian yang mana wanginya aladzu min kulli ladzatid dunya, lebih lezat, lebih nikmat dibanding dengan kelezatan dunia. Wa yufsahu lahu fi qabrihi, dan dilapangkan bagi dirinya kuburnya tersebut. Yuwassa', diluaskan. Wa ba'dun nas yusallatu alaihi muthu'ban, sementara bagi sebagian hamba yang lain, di dalam kuburnya dia justru diberi siksa berupa ular yang besar. Imma lifasadi aqidatihi, ada kalanya karena akidahnya yang menyimpang, akidahnya yang keliru. Au li ba'dhi az-dzunub al-kabair, ataupun karena semasa hidupnya dia melakukan dosa-dosa besar dan belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Hakali Al-Haji Abdurrahman Ka'ki, kata Syekh Abdullah, beliau pernah diceritakan oleh orang yang bernama Haj Abdurrahman Ka'ki, wahwa min ahlil Madinah. Haj Abdurrahman ini adalah penduduk Madinah. Qala, beliau bercerita, mata syakhsun fi ardi Yambu', pernah ada seseorang yang mati di tanah Yambu'.
tanah yang bernama Yambu'. Wa hiya baina Makkah wal Madinah. Tanah Yambu' itu lokasinya antara Mekah dan Madinah. Ceritanya setelah mati kemudian dikubur, kemudian digali ya. Fahufira lahul qabru. Digalilah bagi jenazah tersebut sebuah kubur. Falamma tamal hafru, ketika sudah selesai kubur pertama digali, wajadu thu'banan laisa min kharijin ja'a. Para masyarakat saat itu ketika selesai menggali satu kubur pertama, mereka mendapati di dalam liang kubur ada ular besar yang mana mereka sama-sama tahu, sama-sama menyaksikan ular tersebut bukan berasal dari luar liang kubur. Jadi tahu-tahu aja begitu digali, selesai digali, muncul ular di dalam liang kubur. Nah, bukan berasal dari luar liang kuburnya kemudian jatuh ke situ atau merayap ke situ, melainkan ya tiba-tiba aja ada di dalam liang kubur. Nah, innama wajaduhu fil hufrah. Mereka mendapati ular tersebut ya tiba-tiba di dalam liang galian tersebut, bukan berasal dari luar. Nah, qala tarakna hadza wa hafarna qabran tsaniyan. Lanjut cerita beliau, kami ya sudah meninggalkan liang kubur pertama itu, sudah capek-capek digali, namun karena ada ular ya cari lahan yang lain, digali lagi kubur liang yang kedua. Fawajadu hadza thu'ban. Namun lagi-lagi mereka mendapati ular yang tadi ya sudah berada di dalam liang yang kedua. Lagi-lagi bukan merayap atau jatuh berasal dari luar galian, tapi tiba-tiba aja begitu sudah rampung digali muncul lagi ular tersebut. Tsumma tarakna hadza wa hafarna qabran tsalitsan. Kemudian kami tinggal lagi. Kubur satu sudah selesai, tinggal kubur kedua sudah selesai, tinggal lagi. Nah, untuk yang ketiga kalinya menggali lagi. Digali sudah selesai, menggali sempurna untuk kubur yang ketiga. Fawajadu ats-thu'ban. Nah, maka mereka para penggali kubur lagi-lagi mendapati ular yang sama. Nah, tiba-tiba muncul di liang yang ketiga lagi. Fahatuhu fihi wa tammau alaihi at-turab. Nah, sehingga setelah 3 kali menggali kubur dan mendapati selalu ada ular besar di situ, yang mana ularnya bukan berasal dari luar liang kubur, tiba-tiba aja ada di situ dan terus terjadi semacam itu berulang kali. Ya sudah, akhirnya para jamaah masyarakat meletakkan saja, memasukkan jenazah tersebut di kubur yang ketiga tadi dan diuruk tanah. Li'annahum qalu. Nah, masyarakatnya beralasan mengatakan, law hafarna mi'ata qabrin yatba'uhu hadzal thu'ban. Andaikan kita gali terus 3, 4, 5 sampai 100 kuburan kita gali, maka ular besar tersebut tetap akan mengikuti sampai ke liang yang ke 100 atau ke berapapun. Nah, akhirnya dibiarkan sampai ke liang ketiga, taruh jenazahnya, tutup, dipendam ya bersama dengan ular besar tersebut. Yang mana artinya sebagian dari kondisi dari sebagian ahli kubur itu ya ada yang mendapat nikmat, ada yang mendapat siksa, dan sesekali terkadang diperlihatkan oleh Allah peristiwa nikmat kubur tersebut atau peristiwa siksa azab kubur tersebut bagi sebagian orang, dan ya tidak untuk semua orang biasanya. Waqala radhiyallahu anhu, ad-dunya mahma talal insan umruhu fiha wa mahma taqallaba fin na'im fa inna nihayatahu at-turab. Dunia ini meskipun manusia usianya panjang di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dengan segala macam dinamika, problematika, kenikmatan, kesedihan, kebahagiaan dan semacamnya,
panjang umurnya, wa mahma taqallaba fin na'im, dan meskipun dia bergelimang dengan kenikmatan seumur hidupnya yang panjang itu, fa inna nihayatahu at-turab, maka satu kepastian, satu keniscayaan bahwa ujung akhir hayatnya adalah dimakan tanah atau dipendam dalam kubur. Dzakal baitul dhayyiq, kubur itulah nanti yang akan menjadi rumah persinggahan terakhir dari para manusia. Rumah yang sempit, baitul wahsyah, rumah yang nanti manusia tersebut akan merasa terasing sendiri tanpa kawan. Baitul zulmah, rumah yang nanti dia akan merasa dalam kegelapan. Baitul dud, rumah yang nanti di dalamnya dia, jasadnya, fisiknya akan dimakan oleh ulat dan juga belatung. Ba'da bid'ati ayyam yasiru jismuhu yatanathar min huddud, setelah dipendam dalam tanah beberapa waktu, beberapa hari, maka dari jasadnya tersebut akan terurai, akan muncul, akan berjatuhan ulat-ulat atau belatung-belatung. Faraihatuhu takunu antan min raihatil jifah, yang mana jelas nanti aromanya, baunya, busuknya akan lebih parah, lebih busuk daripada aroma bangkai, misal bangkai hewan. Ya, hakadha al-insan, demikianlah kondisi dari manusia. Illa al-atqiya, al-anbiya wa ba'dus syuhada, kecuali para nabi, orang-orang yang bertakwa, dan juga sebagian dari orang syahid. Syuhada ul ma'rakah la tantunu raihatuhum, semisal para syahid di medan perang melawan orang kafir, maka jasad atau fisik mereka setelah wafat, setelah dipendam, tidak akan kemudian keluar aroma yang busuk seperti lumrahnya atau umumnya jasad dari mayit yang telah meninggal, yang telah dipendam. Lau juriha bihadidatin, andaikan tidak sengaja jasad atau fisik dari jenazah para syahid di medan perang itu terkena senjata, terkena besi, kemudian luka, robek tangannya atau kakinya atau badannya, yatlu'u damu syuhada'il ma'rakah walau ba'da alfi au alfai au asyrata alafi sanah. Seandainya kok terkena luka, terkena besi, kemudian badannya tersabat, sobek, tetap akan keluar darah sebagaimana jasad fisiknya orang yang masih hidup keluar darah segar, meskipun kondisi jarak jasad para syuhada perang itu sudah dalam waktu yang lama, sudah dipendam 1000 tahun, 2000 tahun atau 10.000 tahun yang lalu. Idza juriha bihadidatin yatlu'u damun, maka kondisinya tidak membusuk, tidak mengalami pembusukan, bahkan seandainya kok terluka, terkena semisal senjata besi, maka akan keluar darah segar sebagaimana kondisi fisik manusia umumnya yang masih hidup. Nah, lumrahnya umumnya kalau jenazah mayit yang sudah dikuburkan dipendam dalam tanah 3 hari ke atas akan mulai muncul tanda-tanda pembusukan, kemudian ya tidak keluar darah segar. Nah, gitu ya. Amma syahid qatilul zulmi al muslimu,
alladzi yuqtalu bisam aw birrasas hadza syahid laisa alaihi fi qabrihi syai' nakadun wala fil akhirah lakinit turab ya'kuluhu. Nah, adapun orang yang disebut sebagai syahid akhirah, bukan syahid di medan perang, semisal orang yang dibunuh secara zalim dan dia mati dalam kondisi muslim, misal dibunuh dengan diracun atau dibunuh dengan dipistol, ya, ditembak dengan peluru, maka dia disebut syahid, tapi syahidnya syahid akhirat, mati terbunuh secara dizalimi oleh orang lain, dan dia matinya dalam kondisi Islam, iman, tidak dalam kondisi murtad atau kafir. Nah, maka laisa alaihi fi qabrihi syai', maka tidak akan di dalam alam kuburnya itu tidak akan mendapat kesusahan, tidak akan mendapat kemelaratan. Nah, wala fil akhirah, bahkan nanti di akhiratnya juga demikian. Hanya saja at-turab ya'kuluhu, jasadnya, fisiknya ketika dipendam dalam tanah itu tetap akan mengalami pembusukan, dimakan oleh tanah. Li'ajli hadzal jismi li'ajlil mali li'ajli at-tawassu'i fil ma'isyati yadrusuna ulumad dunya wa la yaltafituna li'ilmid din fatasu'u akhiratuhum. Kata Syekh Abdullah bahwa banyak dari kalangan manusia, sebagian dari hamba, hanya karena sekedar mementingkan dan mengejar kenyamanan fisiknya, kenyamanan duniawinya, ingin mendapatkan kenikmatan yang berlebih di dalam kehidupan duniawi ini, ingin menumpuk harta, katanya jaminan hari tua misal. Mereka rela, mereka mau dengan sukarela untuk menginvestasikan usia, waktunya, tenaganya, hartanya, bahkan untuk belajar ilmu duniawi semata, tanpa diimbangi dengan pembelajaran ilmu agama. Wala yaltafitun, tanpa diimbangi, mereka sama sekali tidak menghiraukan ilmu agama, tidak menganggap penting ilmu agama. Fatasu'u akhiratuhum, yang terjadi urusan akhirat bagi dirinya akhirnya terbengkalai, menjadi sangat-sangat buruk. Tasu'u akibatuhum, ketika meninggal baru sadar bahwa ternyata apa yang diinvestasikannya, apa yang diperjuangkannya semasa hidupnya tidak membawa kemanfaatan sama sekali bagi akhiratnya. Nah, tinggallah dia menyesal, ingin memutar mengulang kembali waktunya semasa muda, semasa kecil, kalau bisa belajar ilmu agama sejak dini sampai mati. Nah, meskipun tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk belajar ilmu duniawi. Nah, kapan itu penyesalan akan terjadi muncul? Yaitu ketika ajal menjemput. Nah, ketika itu sudah tidak bisa lagi untuk diundur adanya ajal. Ketika sudah datang tidak bisa diundur, bahkan sedetik, sehari, ataupun ya sama sekali tidak bisa diundur. Tasu'u akibatuhum. Ba'dun nas yakfuruna li ajlil mal. Nah, bahkan sebagian orang, sebagian hamba itu entah dengan sadar atau tanpa sadar, mereka banyak yang terjerumus kepada kekufuran karena mengejar harta, karena memperjuangkan dunia, baik dengan mereka sadari ataupun tanpa mereka sadari. Nah, masalahnya, poin besarnya ini, ada satu kaidah, satu hukum dalam bab
kekufuran, dalam bab menjaga iman, seorang hamba yang tadinya misal muslim, tadinya dia orang Islam, tanpa dia tahu, tanpa dia ada bekal ilmu pengetahuan sebelumnya, dia sama sekali nggak tahu bahwa misal gara-gara perkara tersebut dia menjadi murtad. Nah, dia beralasan, saya nggak tahu kok, masa dihukumi tetap menjadi kufur, tetap menjadi kafir. Nah, beberapa poin permasalahan dalam bab riddah, dalam bab kekufuran itu nanti ada perkara tanpa dia tahu, tanpa dia sadar, tanpa dia bermaksud, berniat untuk menjadi orang kafir, orang murtad. Itu beberapa poin permasalahan ya. Contoh kasus itu tetap berlaku bagi dirinya hukum murtad atau riddah ya. Contohnya, salah satunya kita sebutkan, misal ada orang mencaci maki Allah, ada orang mencaci maki malaikat, ada orang mengatakan kata dia misal bahwa Tuhan brengsek. Nah, maka jika dia mengatakan ucapan kufur semacam itu, meskipun niatnya adalah berakting misal, ataupun berpura-pura ngeprank kawan-kawannya, maka tetap hukumnya adalah terjerumus kepada kekufuran. Adapun alasan dia yang mengatakan bahwa saya nggak tahu kok, masa tetap dijatuhi hukuman seperti itu, maka jawabannya adalah tetap terjatuh status hukum riddah atau kemurtadan tersebut. Jadi semacam itu. Apalagi orang yang dengan serta-merta dia sadar memang dengan niatan mau meninggalkan agama Islam, menjadi murtad, ya maka jelas ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.